Shalom saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini, kami bisa berkumpul di rumah ini. Dan Engkau tahu setiap tujuan kami datang di tempat ini ya Bapa, yaitu dengan karunia-Mu, anugerah-Mu kepada keluarga ini, Engkau mengaruniakan seorang anak. Dan biarlah biarlah Engkau memberkati anak ini Tuhan, supaya anak ini di masa yang akan mendatang menjadi kebanggaan bagi keluarga ini dan menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seruan anak-Mu, kiranya Engkau menyempurnakan. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat buat keluarga yang sudah diberkati Tuhan, yang telah dikaruniakan seorang anak. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Sebelum kita masuk dalam Alkitab atau perenungan firman Tuhan, saya menceritakan sebuah kisah nyata atau sebuah kejadian yang dialami oleh seseorang. Seorang pasangan suami istri ini udah lama menikah, tetapi masih belum dikaruniakan seorang anak. Bertahun-tahun mereka berbagai cara untuk mempunyai seorang anak, tetapi pada akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, berdoa, bernazar, bahkan sampai memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan saat itu mereka baru dikaruniakan seorang anak. Dengan karunia dan berkat Tuhan yang mereka terima, saat itu mereka bersukacita karena penantian mereka sudah tercapai dari beberapa tahun yang sudah berlalu. Mereka baru dikaruniakan seorang anak. Puji Tuhan, itu adalah kisah nyata. Demikian juga di dalam 1 Samuel ini saudara, di mana menceritakan seorang ibu dari yang bernama Hana, suaminya yang bernama Elkana. Elkana ini sendiri berasal dari Rematai-Zofim, dari pegunungan Efraim. Elkana memiliki dua istri yang bernama Hana dan Penina. Nah, dari kedua istrinya ini yang hanya mempunyai anak, yaitu cuman Penina. Dia memiliki beberapa orang anak, memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan si Hana ini sendiri kandungannya udah ditutup dan sulit buat dia memiliki anak. Tetapi yang harus kita perhatikan dari si Hana ini, dia tidak pernah berhenti sama sekali berdoa kepada Tuhan. Dia tidak sama sekali meragukan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat dari kisah Hana ini, di mana dia diberlakukan tidak adil oleh istri dari si Elkana ini. Dia selalu menyindir, menghina bahwa si Hana itu tidak bisa mengandung. Wajar saudara dia mengatakan itu, karena kenyataannya si Hana sendiri saat itu tidak memiliki anak. Dan si Hana ini tidak pernah berhenti berdoa. Dia bernazar kepada Tuhan, dia berdoa, dia meminta belas kasihan kepada Tuhan, sehingga apa yang dia doakan nanti dapat dia terima saudara. Dan penerimaan berkat dan anugerah Tuhan itu yang dia terima tidak langsung dia terima saudara, tetapi menurut prosesnya Tuhan, di mana 1 tahun lamanya dia baru
menerima apa yang dia minta itu. Demikian juga yang saya ceritakan, pasangan suami istri ini, mereka bergumul kepada Tuhan, tetapi saat itu mereka tidak langsung menerimanya, tetapi butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya percaya kepada Tuhan, butuh yang namanya berpegang kepada Tuhan. Sama halnya yang dilakukan oleh Hana ini. Dan ketika dia memiliki seorang anak, dia berjanji kepada Tuhan bahwa anak yang akan, ketika Tuhan memberikan dia anak yang akan dia kandung atau yang akan dia lahirkan, akan dia berikan kepada Tuhan. Itu janjinya, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat 17:27, di mana si Hana ini adanya suatu sukacita, kegembiraan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Karena dia telah dikaruniakan seorang anak yang bernama Samuel. Arti dari Samuel sendiri, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi bagaimana Hana ini sangat bersukacita atas anugerah Tuhan di dalam keluarganya. Saya akan baca ayat 27-28 yang mengatakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kerinduan seorang ibu yang sudah lama menginginkan seorang anak, yaitu ketika dia mendapatkannya, maka dia sangat bersukacita. Maka dia sangat bersyukur atas kehadiran seorang anak itu. Karena kehadiran seorang anak dapat menyempurnakan keluarga itu. Seorang anak dapat membawa sukacita bagi keluarga. Di ayat ini, di mana si Hana mengatakan kepada iman Eli bahwa dia mendapatkan anak ini karena doa dan permohonannya kepada Tuhan. Karena dia meminta kepada Tuhan. Jadi dia tidak lupa akan janji yang dia sudah sampaikan kepada Tuhan. Dia mengatakan di ayat 28 ini, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Bagaimana di keluarga yang sudah dikaruniakan seorang anak ini? Apakah kalian menyerahkannya kepada Tuhan? Saya percaya di keluarga ini, anak ini akan bertumbuh dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, buat keluarga yang sudah dikaruniakan anak ini, serahkanlah anak ini kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengaturnya, biarkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupannya. Karena rencana Tuhan di dalam kehidupan anak ini sangat luar biasa. Menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan, suka-suka Tuhan mau dia pakai seperti apa, suka-suka Tuhan mau Tuhan taruhnya di mana. Tetapi percayalah saudara bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak ini. Tuhan selalu memberikan yang sangat indah untuk masa depan anak ini. Dan jangan pernah ragu, sebab saudara, saya yakin bahwa saudara memintanya di dalam doa. Sehingga Tuhan memberikannya kepada saudara, dan saudara pun harus menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Luar biasa. Si Hana ini sangat bersyukur. Karena saat itu
dia datang kepada Tuhan, bertemu dengan Imam Eli, dan dia mengatakan nih bahwa dia telah menerima apa yang dia minta, dan dia bersujud kepada Tuhan atas anugerah ini. Demikian juga di dalam keluarga yang sudah dikaruniakan anak. Saya percaya bahwa keluarga ini sangat bersyukur dan bersujud atas kasih dan anugerah yang sangat luar biasa untuk keluarga ini. Untuk itu, bimbinglah anak ini ke arah yang Tuhan inginkan. Serahkan anak ini ke arah yang Tuhan mau tuntun dia mau kemana. Ketika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bercampur tangan di dalam kehidupan anak ini, karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan anak ini. Sekian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.